Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sirajuddin dan saudara Muhammad Amir Musab dari kelompok 5 mata kuliah kajian kitab kuning jurusan Bahasa dan Sastra Arab akan menerangkan mengenai materi fi'il dan pembagian fi'il. Kita langsung saja kepada materi, yaitu mengenai hal fi'il dan pembagian fi'il. Yang pertama, apa itu fi'il? Pengertian fi'il. Fi'il adalah huwa kalimatun dalat ala manan fi nafsiha waktu rinat bi zamani wad'an, yaitu kalimat yang mengandung makna dan disertai oleh waktu yang tiga. Waktu yang tiga itu adalah waktu madi, zaman hal, dan zaman istiqbal. Itu menurut pengertian fi'il, yaitu kata kerja yang disertai dengan tiga waktu: madi, hal, dan istiqbal. Lalu ciri-ciri fi'il itu apa saja? Ciri fi'il itu ada 4. Yang pertama, kemasukan kod harfiah. Yang kedua, sin tanfis, kemasukan sin tanfis. Yang ketiga yaitu kemasukan saupalitaswif. Lalu yang terakhir adalah kemasukan tak tanis sakinah, yaitu tak untuk perempuan. Lalu kemudian dilanjut dengan pembagian fi'il. Fi'il dibagi 3 dalam segi waktu. Jadi dalam segi waktu fi'il dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah huwa madala ala hadasin madha wa qada, yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang telah terjadi, yang telah berlalu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti nasoro, sudah menolong atau telah menolong. Doroba, telah memukul. Fataha, telah membuka. Jadi fi'il madi adalah kata kerja yang telah berlalu, masa lampau. Begitu. Lalu kemudian selanjutnya adalah yang kedua. Fi'il yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yaitu huwa madala ala hadasin yaqbalul hala wal istiqbala, yaitu kata kerja atau fi'il yang mengandung makna yang menunjukkan pekerjaan dan disertai dengan waktu sekarang dan yang akan datang, hal dan istiqbal, zaman, hal, dan istiqbal. Contohnya seperti apa? Yansuru itu sedang menolong atau akan menolong. Yadribu adalah artinya sedang memukul atau akan memukul. Begitu. Itu fi'il mudhari. Selanjutnya yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar itu apa? Fi'il amar adalah wa madala ala hadasin fil mustaqbali wa yadullu ala talab, yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan kata kerja dengan zaman istiqbal atau yang akan datang dan menunjukkan kepada makna memerintah, menyuruh. Fi'il amar itu menunjukkan makna memerintah. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti lafaz unsur, tolonglah, gitu kan? Idrib, pukullah. Nah, fi'il amar itu menunjukkan makna memerintah, begitu. Mungkin itu mengenai fi'il dalam segi waktu, yaitu ada 3: fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Amir Musab.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Mushab dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usul dan Adab dan Dakwah semester 1. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh saudara Muhammad Sirajuddin tentang pembagian fiil dan maknanya. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang al-fi'lu bi'tibari ahwali hurufihi, atau yang dikenal dengan fiil yang dilihat dari keadaan hurufnya. Yang qasimul fi'lu bi'tibari ahwali hurufihi ila qismain, al-awwal fi'lus sahih wa tsani fi'lul mutal. Jadi fi'il yang dilihat dari segi keadaan hurufnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama fi'lus sahih, yang kedua fi'il mu'tal. Nah, berlanjut kepada penjelasan selanjutnya, yaitu fi'lus sahih. Apa itu fi'lus sahih? Fi'lus sahih adalah al-fi'lul ladzi kanat huruful asliyatu kullaha sahihatun wa la yadkhulu fihi harfun min hurufil illah. Jadi fi'il sahih adalah fi'il yang seluruh hurufnya itu berupa huruf asli, tidak kemasukan huruf ilat sama sekali atau huruf penyakit sama sekali. Nah, huruf ilat itu apa aja? Yang pertama ada 3. Yang pertama alif, wawu, dan ya. Nah, apabila seluruh huruf fi'ilnya itu tidak kemasukan oleh yang 3 huruf tadi, yaitu alif, wawu, ya, maka bisa dipastikan bahwasanya itu adalah fi'lus sahih. Nah, fi'lus sahih itu sendiri contohnya seperti fataha, kataba, itu termasuk fi'lus sahih. Nah, fi'lus sahih dibagi menjadi 3 lagi. Yang qasimu fi'lus sahih ila thalathati aqsamin. Fi'lus sahih dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama as-salim, yang kedua mahmuz, yang ketiga al-mudha'af. Al-awwal as-salim awalan. As-salim huwa maka suruful asliyatu sahihatun wa lam yakun fihi harful hamzah wal tad'if. Jadi fi'il salim adalah apabila fi'ilnya itu huruf-huruf dalam fi'ilnya itu tidak kemasukan huruf hamzah dan tidak kemasukan juga mudha'af atau huruf yang sama atau yang memiliki tasjid. Tasjid contohnya seperti kataba, zaro'a, qatala. Nah, itu semua termasuk ke dalam fi'lus sahih salim karena tidak kemasukan huruf hamzah dan tidak kemasukan pula tad'if atau mudha'af atau huruf yang bertasjid. Nah, bagian yang kedua adalah mahmuz. Apa itu mahmuz? Maka ahadu hurufihi asliyatun hamzatun. Nah, mahmuz adalah fi'il yang salah satu hurufnya itu berupa hamzah. Contohnya akhadha, sa'ala, qara'a. Nah, semua itu adalah termasuk contoh-contoh dari mahmuz atau yang huruf-hurufnya dimasuki oleh huruf hamzah. Nah, bagian yang ketiga adalah mudha'af. Apa itu pengertian dari mudha'af? Al-mudha'af huwa maka ahadu hurufi asliyatun mukarraran li ghairi ziyadatin. Mudha'af adalah apabila salah satu dari huruf-huruf fi'il itu adalah mukarraran, diulang-ulang, tetapi ghairu ziyadatin, tanpa adanya tambahan huruf. Contoh seperti madda, marra, adda. Nah, di dalam fi'il mudha'af ini itu ada tambahan tasjidnya seperti tadi, contohnya madda, marra, adda. Itu termasuk dalam kategori mudha'af. Kita telah sampai kepada tadi kita telah menjelaskan tentang apa itu fi'il sahih dan pembagian-pembagiannya. Berlanjut kepada penjelasan bagian fi'il yang kedua, yaitu fi'lul mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Fi'il mu'tal ini kebalikan dari fi'il sahih. Fi'il mu'tal adalah al-fi'lul ladzi kanat hurufuhu kana ahadu hurufihil asliyatu harfal illah. Jadi fi'il mu'tal ini adalah fi'il yang salah satu hurufnya itu dimasuki oleh huruf ilat yang 3 tadi, alif, wawu, dan ya. Contohnya seperti qala, wa'ada, roma. Qala kemasukan huruf alif yaitu huruf ilat, wa'ada kemasukan huruf wawu yaitu huruf ilat,
Roma kemasukan huruf ya yaitu huruf ilat, maka bisa dikatakan contoh yang 3 tadi termasuk ke dalam fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'tal itu sendiri terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang qasimul fi'il mu'tal ila arba'ati aqsamin. Fi'il mu'tal terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama misal, yang kedua ajwaf, yang ketiga naqis, dan yang keempat lafif. Nah, mari kita lihat apa itu pembagian dari misal atau makna dari misal itu sendiri. Al-misal huwa maka natfa fi'lihi harfa illatin. Jadi misal adalah maka natfa fi'lihi harfa illah. Fa fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Jadi huruf fa awalnya itu berupa huruf ilat. Contohnya seperti wa'ada, yasara. Nah, fi'il itu kan mengikuti wazan fa'ala. Nah, maka di sini misal itu maka fa fi'lihi harfa ilah, maka fa awalnya itu berupa huruf ilat. Fa fi'ilnya itu berupa huruf ilat seperti tadi yang telah disebutkan contohnya wa'ada dan yasara. Wa'ada wa huna fi fa'ilihi harfu ilah. Yasara aidan sawa. Yasara fa fi'lihi harfa ilah, yakni ya. Yang kedua adalah ajwaf. Apa itu ajwaf? Al-ajwaf wa maka ainu fi'li harfa ilatin. Ada huruf ain fi'ilnya itu berupa huruf ilat seperti khafa, qala. Nah, itu semua termasuk ke dalam ajwaf. Lebih gampangnya itu adalah ajwaf itu yang tengah-tengahnya itu bolong. Yang dimaksud bolong itu adalah hurufnya kemasukan huruf ilat. Dan yang ketiga yaitu adalah naqis. Naqis, apa itu naqis? Maka natslamul fi'lihi harfa ilatin. Ada lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Contohnya kayak ghaza, rama, dan seterusnya, dan yang lain-lain. Nah, lanjut lagi ke pembagian fi'lul mu'tal yang terakhir, yakni lafif. Lafif itu adalah apa sih lafif yang dimaksud lafif itu? Al-lafif wa majtama'a fi harfa al-illati wa huwa naw'ani. Jadi lafif ini adalah huruf ilat yang bersatu pada satu fi'il. Contohnya seperti apa sih? Kayak seperti contohnya itu waqa, wala, wa'a. Nah, dalam huruf-huruf fi'il itu terdapat berkumpulnya 2 huruf ilat. Nah, lafif ini tersendiri dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama lafif mafruk, dan yang kedua adalah lafif makrun. Nah, lafif mafruk adalah maka nasfa fi'lihi wala fi'lihi harfil illati. Yang ada fa fi'ilnya itu dan lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Contohnya kayak waqo, wala, dan wa'a. Nah, yang kedua adalah lafif makrun. Lafif makrun adalah maka ainu fi'lihi wala fi'lihi harfan illah. Ada lam ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Contoh seperti syawa, awa, nawa, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih kita bisa melihat atau membedakan antara fi'il lafif makrun dan fi'il lafif mafruk? Nah, kita bisa lihat dari segi mananya itu sendiri. Lafif mafruk. Mafruk itu artinya adalah terpisah. Jadi harfu ilafnya itu terpisah seperti yang telah didefinisikan. Maka nasfa fi'lihi wala fi'lihi harfa ilah. Jadi fa dan lamnya itu berupa huruf ilat. Jadi tengah-tengahnya yaitu ain fi'ilnya bukan berupa huruf ilat, tetapi yang berupa huruf ilat itu fa dan lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Nah, sedangkan kalau makron itu bergandeng huruf ilatnya, yakni sesuai dengan definisi maka ain fi'lihi wa lam fi'lihi harfa ilah, yaitu yang mana ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat, sedangkan fa fi'ilnya itu bukan berupa huruf ilat. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.